Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para peserta pengajian kitab Lubabul Hadis yang dirahmati Allah, yang saya sayangi, saya banggakan. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang memberikan kesempatan pada kita untuk bisa mengisi hidup dengan ilmu dan kajian-kajian keagamaan dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah saudara-saudara sekalian, mari kita lanjutkan ngaji kita. Kitab Lubabul Hadis ini sekarang sudah masuk bab yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babus saminu. Adapun bab yang ke-8, fi fadilatil adzan, adalah di dalam menjelaskan keutamaannya adzan. Adzan atau nida lis sholat, panggilan untuk sholat. Juga adzan juga sekaligus sering bermakna untuk pemberitahuan masuknya waktu sholat. Tetapi juga adzan ini juga bisa digunakan untuk yang lain, yang karena memang adzan ini isinya adalah kalimat-kalimat thayyibah yang dirangkai sebagai satu paket khusus untuk yang disebut dengan adzan, bacaan sholat. Sehingga ada juga ajaran adzan untuk digunakan untuk memberi rekaman orsinil, rekaman perdana dari jiwa seorang anak yang baru lahir, diadzani juga diqomati. Begitu pula sebagai tanda pendengaran terakhir bagi orang yang meninggal dunia, yang telah meninggal dunia, juga sering digunakan untuk adzan. Atau mungkin adzan juga digunakan untuk penghormatan untuk mau bepergian, misalnya mau bepergian jauh, bepergian haji, umroh misalnya. Atau juga digunakan untuk ini digunakan untuk kalau ada keributan, ya, hujan lebat, puting beliung, maka juga disunahkan. Bahkan juga adzan, kalimat adzan ini juga bisa digunakan untuk ruqyah, terapi, khususnya terapi dari gangguan jin atau gangguan psikologis yang lain. Sehingga adzan ini ada multifungsi juga, walaupun sebetulnya aslinya untuk panggilan menunaikan sholat atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Sehingga di sini nanti akan dijelaskan tentang keutamaannya adzan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man adzana lis sholati sab'a sinina muhtabisan kataballahu lahu bara'atun minan nar. Kata Nabi, man adzana, barang siapa yang mengumandangkan adzan lis sholati, untuk sholat, sab'a sinina, selama 7 tahun, muhtabisan, karena dengan perhitungan yang sungguh-sungguh, tabisan karena dengan perhitungan yang sungguh-sungguh, artinya tidak sembarangan menggunakannya, dengan tertib yang sunnah betul, ya, wudu dulu, adzan dulu, menghadapnya, teknis-teknis yang lain dengan penuh perhitungan, waktunya juga gitu yang tepat. Sholat duhur jam 10 adzan misalnya, tidak namanya muhtabisan. Kataballahu lahu, kataballahu, Allah mencatat, lahu, untuknya, bara'atan, sebagai
Bara'atan sebagai pembebasan minan nari dari neraka. Artinya dia akan dicatat atau mendapat catatan dari Allah, pripas atau apa ya, kartu bebas neraka. Adzan untuk sholat maksudnya menjadi muadzin selama 7 tahun dengan tertib, dengan baik, maka dia nanti akan diberi oleh Allah kartu bebas neraka. Artinya luar biasa. Adzan ini bisa dijadikan sebagai jaminan atau rikoh ya, untuk selamat dari api neraka. Maksudnya lagi mungkin secara psikologis orang yang selalu adzan dengan baik, dengan tertib, nanti dia akan menjadi orang yang sholih, terhindar dari hal-hal yang melanggar atau maksiat kepada Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga telah pernah bersabda, man adzana sinta asyrata sanatan, barang siapa yang adzan 12 tahun lamanya, seperti tadi menjadi muadzin full 12 tahun, wajabat maka wajib lahu untuknya al jannatu surga. Maksudnya surga wajib untuknya. Nah ini juga gitu, kalau 7 tahun dia akan mendapat kartu bebas neraka. Kalau 12 tahun dia mendapat kartu wajib masuk surga. Ya, luar biasa ini. Jadi, kenapa ini juga begitu? Kalau 7 tahun berarti secara psikologis dia nanti akan mungkin menjadi orang yang terhindar dari maksiat-maksiat, ya, jauh dari maksiat-maksiat. Tapi kalau yang 12 tahun ini nanti di dunianya, di alam realnya, dia akan menjadi memang orang yang solih betul, ahlul khair, yang dia wajib menjadi masuk ke surga. Nah ini kesempatan atau potensi yang sangat bagus untuk masuk surga dan terhindar dari neraka bagi orang yang suaranya bagus. Allah telah memberi kesempatan masing-masing orang jalan menuju surganya macam-macam. Nah, termasuk ini kesempatan baik bagi orang-orang yang dikarunia oleh Allah dengan suara bagus. Jadilah muadzin yang bagus, jadilah muadzin yang tertib, yang beneran, muhtasiban lillah, dari penuh perhitungan karena Allah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah menyampaikan lagi, man adzana khamsa shalawatin imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Nah, ini juga gitu. Man siapa saja adzana yang adzan khamsa shalawatin di dalam 5 kali sholat, maksudnya 5 sholat duhur, asar, maghrib itu artinya rutin, imanan wahtisaban dengan dasar iman dan penuh pengharapan, penuh perhitungan, tadi yakin juga terus tambah penuh perhitungan, artinya enggak sembarangan waktunya, melafatkannya, tata caranya dan sebagainya. Ghufira maka diampuni lahu untuknya ma apa saja taqaddama yang telah lalu min dzambihi dari dosanya. Nah, jadi kalau tadi tidak harus 5 waktu, tapi panjang waktunya 7 tahun atau 12 tahun. Kalau ini yang tiap waktu tidak harus 7 tahun atau berapa tahun, tapi menjadi muadzin sholat 5 waktu. Nah, maka ini juga gitu jaminannya dari Allah. Kata Nabi akan dihapuskan, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu-lalu. Ya tergantung, kalau dia mungkin menjadi muadzin ini hanya seminggu tapi terus mati misalnya, pokoknya terakhirnya ini
terakhirnya menjadi muadzin 5 waktu, maka dia juga dapat bonus pengampunan dosa semua dosa-dosanya yang lalu, yang sebelumnya, atau ya kapan saja pokoknya menghapus yang lalu, entah berapa kali waktunya 5 waktu, terus berapa hari, berapa tahun. Ini tidak mesti, sehingga tidak mesti. Kalau 5 waktu dengan imanan wahtisabannya bagus, ya mungkin saja hanya 5 waktu sudah akan merontokkan atau menurunkan ampunan dari Allah atas semua dosa-dosanya. Yang jelas ini begitu besarnya pengaruh adzan terhadap kondisi pribadi sang muadzin sendiri khususnya. Sehingga mari yang suaranya bagus, gunakan kesempatan ini untuk menjadi muadzin, karena akan bisa mendatangkan kebaikan bagi kita semuanya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia bentuknya perubahan karakter dan sikap mental, akhiratnya nanti berupa tadi pembebasan dari neraka atau kartu wajib masuk surga, atau mungkin peleburan pengampunan dosa-dosa yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya saudara-saudara yang suaranya bagus, bisa menjadi muadzin yang baik, sehingga akan mendatangkan kebaikan bagi yang bersangkutan khususnya dan umat Islam pada umumnya, sekitarnya, di dunia dan di akhiratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.